Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 7 Sya'ban 1437 Hijriah, kita duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah setiap malam Ahad pekan kedua di Masjid Al-Barakah Cilengsi ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, baik yang hadir di Masjid Al-Barakah ini atau seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah obat malas beribadah. Tema ini diangkat disebabkan beberapa sebab. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah banyaknya kejadian kepada sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang yang sudah mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya semangat, di awalnya penuh dengan kekhusyuan, di awalnya penuh dengan energi untuk beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, meniti majlis-majlis ilmu. Akan tetapi berjalannya waktu menyebabkan dia akhirnya mulai lemah, dia mulai lelah, dia mulai malas. Dan ini memang tabiat orang yang beramal yang terlalu semangat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam
kitab Kashful Astar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad dhalla." Sesungguhnya setiap amalan ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa lelahnya, ada masa futurnya, dan maka barang siapa yang masa lelahnya, mata futurnya, masa senggangnya digunakan kepada sunnahku, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang masa lelahnya digunakan kepada selain sunnahku, maka dia telah sesat. Ini hadis menunjukkan bahwa setiap amalan ada masa semangat, kemudian ada masa down turun. Sebagian orang kadang-kadang bukan hanya ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, bahkan sampai kepada ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, akibat sifat malas dan futur membelenggu dirinya, amalan wajib pun benar-benar menurun. Salatnya yang asalnya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dirasuki sifat malas sampai akhirnya dia selalu datang tatkala imam sebelum salam. Lihat jauh bedanya. Dari mulai datang sebelum imam takbiratul ihram imam, dia sudah ada. Akibat diselimuti rasa malas, akhirnya datang pas imam sebelum salam. Jauh berbalik 180 derajat. Itu perihal salat, amalan yang paling utama, amalan yang pertama kali akan dihisab, amalan yang penentu nasib seseorang di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau seandainya amal-amal salat, amal-amal lainnya? Dan perlu diketahui, misalkan contoh yang lain, kemalasan melanda dalam amalan-amalan wajib. Misalkan baca Quran. Sebagian kaum muslimin tidak menyangka bahwasanya hukum membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Quran", bacalah kalian akan Al-Quran. Di situ terdapat perintah, wal aslu fil amri yadullu lil wujub. Asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada kewajiban, illa ma dallat dalilu ala khilafih atau ala sunniyati, kecuali ada dalil yang menurunkannya dari hal yang wajib kepada sunnah. Dan ini tidak ada. Belum lagi misalkan berdoa kepada Allah. Sebagian juga orang tidak mengetahui bahwa hukum berdoa hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku. Di situ hukumnya wajib. Lihat dua amalan ini. Bagi orang-orang, terutama saya tekankan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, karena banyak sekali keluhan-keluhan. Ustadz, kemarin baru datang SMS, Ustadz, saya sudah mengenal 3 tahun sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tambah kesini kok tambah malas? Tambah kesini tidak ada kekhusyuan seperti saya pertama kali mengenal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malas tidak hanya terkena kepada amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Meskipun para ulama mengatakan as-salaf ya'maluna sunnah li'annaha sunnah.
wa nahnu al-yaum tarakna sunnah li'annaha sunnah. Para salafus saleh dahulu mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib, karena dia sunnah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang sebagian meninggalkan amalan sunnah yang itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap hanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Kan terbalik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, amalan-amalan wajib tadi, baca Quran, coba hitung diri kita. Amalan wajib itu membaca Al-Quran, semakin mengenal sunnah, semakin Al-Quran dijauhkan. Tapi paling semangat untuk menulis status di media sosial, mengajak orang baca Quran, dia sendiri nggak baca Quran. Merasa ngaku nggak? Jujur ngaku nggak? Ya, doa 1440 menit Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam sehari semalam. Berapa menit kita gunakan untuk berdoa, amalan wajib yang kadang-kadang sebagian manusia tidak mengenalnya itu hukumnya wajib. Artinya wajib apa? Ma dzumma tarikuhu qasdan, sesuatu yang dicela apabila ditinggalkan dengan sengaja. Dan jangan lupa, habis dicela diancam dosa. Itu yang sering dilupakan oleh manusia. Yang gak berdosa, yang gak berdoa, dosa dan diancam siksa. Yang tidak baca Quran, dosa dan diancam siksa. Ini pentingnya membahas tema ini, atau sebabnya membahas tema ini. Sebagian orang, apalagi jangan ditanya, hadis wala haraj, kata orang Arab. Hadis wala haraj, ceritakan tanpa batas amalan-amalan sunnah, dari mulai zikir pagi, zikir sore, dari mulai sholat ba'diyah, qabliyah. Ngaku ahlu sunnah, bermanhaj salaf, tetapi ba'diyah, qabliyah, subuh jadi ba'diyah terus. Memang dia mengetahui hadis Rasul riwayat Imam Abu Daud dari Qais ibn Talq, ketika orang tersebut Qais radhiyallahu anhu salat setelah subuh 2 rakaat, ditanya oleh Rasulullah, mahlan ya Qais, al-fajru raka'atan, tunggu sebentar wahai Qais, salat subuh cuma 2 rakaat, ini setelah subuh 2 rakaat ngapain? Beliau salat karena sebelum subuh belum sholat, sebagai qabliyah subuh. Dibiarkan, pertanda persetujuan oleh Rasulullah SAW. Pertanda itu hadis Rasul SAW. Tetapi yang keliru itu terkadang, ini kadang-kadang jadi ba'diyah subuh, bidah itu. Kalau dirutinkan, ya, hadis wala haraj, ceritakan lagi tentang sholat malam, sholat witir. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurun, sangat menurun. Cuma casingnya doang. Casingnya pakai peci, pakai koko, pakai jenggot. Dipakai gitu jenggotnya. Ya, pakai jilbab lebar, cadaran, casingnya doang. Malas melanda. Oh, itu bagus judul kajian, malas melanda. Persis judul sinetron tuh. Malas melanda. Ya, semakin mengenal sunnah semakin ujub punya. Merasa dirinya sudah banyak amal, sudah banyak kajian, sudah mengenal, apalagi kalau sudah Ustadz kawan saya, ya. Bapak ibu saudara-saudari, sebab yang kedua kenapa kita angkat tema ini, yaitu disebabkan karena sekitar 23 atau 22 hari lagi kita akan memasuki bulan penuh semangat amal. Bulan yang mana manusia pertama masuk surga tidak akan pernah
surga pintunya dibuka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya. Manusia yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Manusia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak manusia. Manusia yang merupakan Khalilullah, kekasih terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan begitu banyak legalitas ampunan, surga, kekasih Allah tetap di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadda wajtahada wa shaddal mi'zar, bersungguh-sungguh, bergigih, kemudian mengikat tali sarung untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Manusia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan beramal bulan Ramadan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir." Wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan, sekarang waktunya beramal. Wahai pelaku dosa, hentikan dosa dalam bulan Ramadan, sekarang waktunya untuk menghadap kepada Allah, bertobat kepadanya. Makanya tema mengingatkan kaum muslimin agar lepas dari sifat malas. Tinggal 23 hari, 22 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Bulan berkah, bulan yang kebaikannya terus menerus tanpa batas, bulan yang kebaikannya terus bertambah dan banyak, tidak pernah habis. Bulan yang ditunggu oleh para salafus saleh sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. As-salaf yad'una qabla Ramadan 6 ashhur hatta yuballighahumullahu ila Ramadan. Para salafus saleh berdoa kepada Allah 6 bulan agar bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan amal, bulan tidak ada leha-leha, bulan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita masuk ke dalam hadis ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar, qala amin, amin, amin. Ketika beliau naik ke atas mimbar maka beliau mengucapkan amin, amin dan amin, yang artinya adalah ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bertanya, innaka sa'idta minbar wa qulta amin, amin, amin. Engkau naik ke atas mimbar kemudian engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa sebabnya? Lam tasna hadza min qabl. Engkau belum pernah mengucapkan ini sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril wa qala, tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, tapi tidak diampuni dosanya. Kan aneh, bulan ampunan gak diampuni, bulan dimerdekakan dari api neraka tidak dimerdekakan, bulan Lailatul Qadar tidak dapat Lailatul Qadar. Ini aneh, mendingan mati aja sekalian. Iya, ada umur nggak dapat, tinggal minum nggak bisa. Ini aneh. Mohon maaf bahasa saya, ini dungu bodoh kuadrat pangkat 9. Itu bodoh kuadrat pangkat 9 berapa? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan ampunan gak diampuni. Masuk bulan, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah.
Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu setiap malam Ramadan. Kok nggak diampuni? Kok nggak dimerdekakan? Setiap malam kita hidup di dalamnya. Ya, bulan yang dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat dengan rantai jin dan pemimpin syaitan. Kurang apa lagi coba? Tetapi tidak diampuni. Falam yughfar lahu fadakhala an-nar, akhirnya masuk neraka. Fa'abadahu Allah, maka Allah jauhkan dia dari surga. Di dalam hadis yang lain, perhatikan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari riwayat Imam Bukhari, raghima anfu rajul, dan juga riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, raghima anfu rajul man dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Lihat, dia ngapain tersungkur ke tanah? Ya, itu yang saya katakan tadi, bodoh kuadrat pangkat 9. Kenapa? Ngapain dia seperti itu? Bukan untuk sujud, meletakkan hidungnya ke sungkur ke tanah. Kenapa? Karena tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dia mendapati bulan Ramadan, diberikan umur oleh Allah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan umur untuk masuk bulan Ramadan. Dan fadakhalan nar falam yughfar lahu, tapi tidak diampuni oleh Allah. Jangan sampai masuk seperti ini. Jangan sampai masuk hadis-hadis yang seperti ini di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan jangan sampai masuk juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'im hadzuhu min siyamih illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang puasa, bagian puasanya cuma lapar haus. Kata-kata rubba setelahnya itu kata nakirah menunjukkan begitu banyak. Artinya itu pasti terjadi dan banyak yang seperti itu, dan na'udzubillah, mudah-mudahan itu bukan kita. Orang yang puasa, bagian puasanya cuma lapar haus, nggak ada pahala. Itu jangan dianggap enteng hadis itu. Ada manusia itu menahan lapar, haus, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, enggak ada puasanya, nihil. Ada itu banyak, dan mudah-mudahan bukan kita tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Rugi Pak, apalagi suasana begitu panas sekarang, lapar haus gak ada nilainya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana dikutip di dalam kitab Lataiful Ma'arif, "Idza kana yaumu shaumik falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa." Jika hari puasamu, maka jagalah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Dan jangan sampai engkau jadikan bulan Ramadanmu, hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Jangan sampai. Makanya harus diangkat tema doa obat malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan memasuki bulan amal. Bulan yang mana para sahabat dahulu menghabiskan waktunya untuk beramal. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, syahrul Qur'an, ja'a Ramadan, syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am. Datang bulan Ramadan, bulan yang tugasnya cuma 2, baca Quran dan memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya saya singgung-singgung tadi tentang baca Quran yang sudah lama menjauhi kalamullah yang mulia tersebut,
yang sudah lama menjauhi kitab yang penuh petunjuk tersebut, sadar kita mau masuk bulan Al-Quran, kembali berkenalan dengan Al-Quran, kembali pelajari Al-Quran, kembali telinga kita perdengarkan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab kenapa kita mengangkat tema ini. Sekarang kita ingin membahas buruknya sifat malas. Saya harus bahas poin ini. Kenapa? Saya akan memaksa Bapak Ibu, baik yang hadir di Masjid Al-Barkah ini ataupun seluruh para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Saya ingin memaksa bahwa tema ini penting dengan cara kita sebutkan buruknya sifat malas. Baru setelah itu kita ingin melihat obat apa yang disediakan di dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat malas ini. Keburukan pertama sifat malas. Ketahui baik-baik, sifat malas ini adalah sifatnya orang munafik khullas. Orang munafik yang benar-benar kemunafikannya sangat terkenal dengan sifat malasnya orang munafik. Orang munafik sangat terkenal dengan sifat malasnya. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya orang-orang munafik adalah mempunyai sifat yang malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Sedikit saya ingin membahas masalah Allah membalas tipuan mereka. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah mempunyai sifat membalas tipuan, karena Allah menetapkan di dalam Al-Qur'annya dan Allah lebih tahu tentang sifatnya Allah. Oleh karenanya kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah, mereka tidak mau menyatakan Allah membalas tipuan. Masa Allah nanti namanya Allah Maha Penipu? Enggak. Allah membalas tipuan orang yang menipunya. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah dalam Al-Quran. Saya ingin menyanggah beberapa pendapat yang menyatakan bahwasanya ketika Allah membalas tipuan itu berarti Allah Maha Penipu. Salah ini. Maka yang paling bagus dan paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para salafus saleh adalah asbit. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian nazih, sucikan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya dari segala macam sifat kekurangan. Ya, jangan sampai keliru dalam permasalahan ini. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka jika masuk bangun mendirikan salat bangun dalam keadaan malas. Bangun dalam keadaan malas. Ini sifat orang-orang munafik. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, buruknya sifat malas adalah sifat yang sangat kental dengan orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 142.
Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidak ada yang menahan dari mereka amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan tidaklah mereka mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas, dan tidak menafkahkan hartanya kecuali dalam keadaan membencinya. Ini para ikhwah, buruknya sifat malas yang pertama. Sifat malas adalah sifat yang sangat identik dengan kaum mana? Munafik, dan bukan sembarangan nifak yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Taubah ayat 38, ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sifat malas sangat identik dengan orang-orang munafik. At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah. Wahai orang yang beriman, apa sebabnya jika kalian diajak untuk bergerak keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian merasa berat untuk berjihad di jalan Allah? Apakah kalian lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Ini menunjukkan juga sifat malas adalah sifatnya orang munafik. Sifat keburukan malas yang kedua, orang pemalas sama dengan tidak menginginkan surga. Orang pemalas sama dengan orang yang tidak ingin surga. Kenapa demikian? Salah satu penyebab orang malas, orang munafik malas, karena dia tidak menginginkan apa yang ada di sisi Allah dari karunia, dari nikmat, dari pahala, dari kenikmatan yang tanpa batas. Coba perhatikan sekarang perkataan yang sangat menarik dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Perhatikan ketika beliau membahas ayat tadi, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Perhatikan ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan di sini. Beliau mengatakan qamu kusala, mereka orang-orang munafik bangun mengerjakan sholat dalam keadaan malas. Maksudnya mutathaqilin laha mutabarrimina min fi'liha, merasa berat melakukannya. Kemudian beliau mengatakan perkataan indah, jika pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan wal kasalu la yakunu illa min faqdir raghbati min qulubihim falaula anna qulubahum farighatun minar raghbati ila Allah wa ila ma indahu adimatun lil iman lam yasdur minhumul kasal. Malas tidak akan terjadi kecuali karena kehilangan keinginan mendapatkan nikmat dari Allah dari hati mereka. Kalau seandainya di dalam hati mereka terlepas sifat ingin mendapatkan nikmat Allah dan apa yang ada di sisi Allah, yaitu berupa surga, maka niscaya tidak akan muncul dari mereka sifat malas. Makanya saya katakan tadi, buruknya sifat malas adalah karena sama dengan orang yang tidak menginginkan surga. Itu buruknya sifat malas. Orang-orang munafik yang mereka lakukan, kenapa sampai mereka malas? Mereka riya, menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Mereka riya terhadap manusia dan tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatil atamah." Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa, Pak? Siapa yang bisa jawab? Karena tidak ada yang melihat. Untuk apa dilihat? Hah? Untuk apa dilihat? Orang munafik malas karena nggak ada yang lihat. Sholat subuh gelap, nggak ada dulu lampu listrik, nggak ada. Makanya mereka malas. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat. Sholat isya gitu juga, kalau sudah terbenam matahari gelap, tidak ada yang lihat. Kenapa? Karena Bapak mengatakan tadi tidak ada yang melihat. Kenapa tidak ada yang melihat membuat mereka malas? Ada apa di balik penglihatan manusia? Apa? Iya, riya itu adalah amal ingin dilihat. Ada apa di balik riya? Apa? Pujian. Dan ini selalu berkaitan. Yang beramal ingin dilihat agar dipuji itu riya. Itu pengertian riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu riya. Pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah, materi, uang, harta. Makanya saya katakan tadi, buruknya sifat malas adalah orang yang malas sama dengan orang yang tidak menginginkan surga. Ini para ikhwah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruknya sifat malas yang ketiga. Sifat malas adalah target operasinya iblis dalam mengganggu manusia. Target operasinya iblis dalam mengganggu manusia. Perhatikan sekarang beberapa ayat yang saya bacakan, atau beberapa hadis lebih tepatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqad yadribu kulla 'uqdatin 'alayka laylun tawil farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat 'uqdah wa in tawadda'a in hallat 'uqdah fa in shalla in hallat 'uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana." Artinya, syaitan mengikat di qafiyah. Ini namanya qafiyah. Bahasa qafiyah kita itu diambil dari bahasa Arab. Ya, qafiyah itu adalah akhir ar-ra's di sini. Ya, akhir ar-ra's. Jadi kayak begini, qafiyah. Ya. Jadi qafiyah yang kita pakai, kita sebut qafiyah, itu adalah dari bahasa Arab, dan banyak sekali kata-kata Indonesia diambilkan dari bahasa Arab. Maka heran kalau seandainya ada orang mengatakan merapatkan saf itu adat istiadat orang Arab. Heran saya. Heran. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul. Sekarang kalau seandainya kita anggap itu adat istiadat orang Arab, mana yang standar merupakan kalau hadis Rasul ini adat, kalau hadis Rasul ini sunnah, ajaran beliau? Heran. Maka benar perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ulaika qaumun utu zakaan wa utu zakaan wa lam yu'tu zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepintaran akal tapi tidak diberikan kesucian hati untuk menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengikat di atas qafiyah. Jadi banyak sekali kata-kata Arab yang diadopsi dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi bahasa Indonesia yang baku. Dan kadang-kadang kata-kata itu juga dari salah pendengaran. Misalkan kata-kata siti, itu diambil dari kata bahasa Arab sayyidati, yang artinya tuanku perempuan, sayyidati. Dan orang Arab menyebutnya cepat, sayyidi. Sampai ke Celingsi jadi siti.
Makanya Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Asia, masa namanya Siti semua? Enggak. Itu bukan nama, tapi itu adalah sebuah panggilan kehormatan, Sayyidati. Orang Arab nyebutnya cepat, Sayyidi. Orang Cilengsi dengarnya Siti. Sama kayak miqatnya orang kota Madinah, ya. Orang Indonesia biasa menyebutnya Bir Ali. Itu diambil dari kata bi'ru Ali. Bir artinya sumur. Ya, orang Arab nyebutnya cepat Bir Ali. Sampai ke Banjarmasin jadi Bir Ali. Ya, ini banyak Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si adikum. Syaitan mengikat di atas kepala salah seorang dari kalian. Jika dia tidur dengan 3 ikatan. Lalu setiap ikatan kita ingat, tukang sihir ini adalah anak emasnya para syaitan dan iblis. Dan tukang sihir meniup di ikatan-ikatan. Begitu pula tuannya meniup di ikatan-ikatan. Kita setiap kali tidur itu diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Dijampi-jampi setiap ikatannya. Alaika lailun tawil urqud. Sudah malam panjang tidur aja, malam panjang tidur. Ikatan ketiga, malam panjang tidur. Ya, fa in istayqadha, jika dia bangun dan menyebut nama Allah, inhallat uqdah, terlepas ikatan yang kedua. Fa in tawaddaa inhallat uqdah, jika dia berwudu terlepas ikatan yang ketiga. Fa in shalla inhallat uqdah, jika dia salat subuh terlepas ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka pagi itu dia akan semangat, penuh dengan kebaikan jiwa. Kalau tidak, terlambat bangun subuhnya, tidak menyebut nama Allah, terlambat bangun subuhnya, tidak berwudu, terlambat bangun subuhnya, terlambat sholat subuhnya, maka asbaha khabithan nafs kaslan, dia akan merasa buruk dirinya. Ketemu teman di pasar, bang, ya, malas, inhalat khabithan nafs kaslan, dan malas aja kerjaannya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mempelajari beberapa hal yang mengenai buruknya sifat malas, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang sudah kita pelajari, sifat malas adalah sifat yang sangat identik dan kental dengan kemunafikan. Dan bukan sembarang kemunafikan, tetapi kemunafikan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat malas sama dengan orang tidak menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi, wal kasalu la yakunu illa 'inda 'adamir raghbati fi qulubihim. Sifat malas tidak terjadi kecuali tatkala tidak menginginkan karunia Allah, nikmat Allah, surga Allah di dalam hati mereka. Kalau seandainya ada masih menginginkan itu, mustahil seseorang akan malas. Yang ketiga, yaitu sifat malas adalah target operasinya iblis, mengganggu manusia, membuat manusia malas, tidak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, buruknya sifat malas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat malas. Dan tidaklah beliau berlindung kecuali sifat tersebut adalah buruk dan tercela. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal
wal jubni wal bukhl. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan sifat malas, dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Dan sekali lagi, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sebuah atau dari sesuatu kecuali menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kelima, terakhir dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak lagi keburukan yang timbul dari sifat malas. Yang terakhir yaitu orang yang mempunyai sifat malas, maka akhirnya dia tidak beramal dan menyebabkan kehidupannya sempit. Orang yang mempunyai sifat malas, keburukannya akhirnya dia tidak beramal, yang menyebabkan atau mengakibatkan kehidupannya sempit. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Thaha ayat 124. Wa man a'radha an dzikri, dan siapa saja yang berpaling dari mengingatku. Maksud daripada siapa saja yang berpaling dari mengingatku, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, khalafa amri, yang menyelisih perintahku, wa ma anzaltuhu ala rasuli, dan yang aku turunkan kepada rasulku, a'radha anhu, dia berpaling darinya, wa tanasahu, dan pura-pura lupa darinya, malas, pura-pura lupa, wa akhadha min ghairi hudahu, dan mengambil dari selain petunjuknya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, makna kehidupan yang sempit adalah fala tuma'ninata lahu, tidak tenang, walan syiraha li sadrih, tidak nyaman hatinya, tidak lapang hatinya, bal sadrahu dayyiqun harajun li dhalalih, tetapi hatinya senantiasa sempit, penuh dengan kesesakan karena kesesatannya, meskipun dia terlihat nyaman. Dan yang lebih menarik lagi, ada pendapat dari Ad-Dhahhak yang disebut dengan kehidupan yang sempit. Kata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, al-amalu sayyi wa rizqul khabith. Siapa yang malas beribadah, melupakan perintah-perintah Allah, maka amalnya buruk, rezekinya pun buruk. Ya, nanti dia akan diberikan karena malas, dia tidak mau tahu apakah yang dia ambil dan dia masukkan ke dalam mulutnya, dia suapkan kepada anak istrinya, apakah yang halal atau yang haram. Dia enggak peduli karena dia malas untuk meneliti mana yang halal, mana yang haram. Ini penafsiran yang luar biasa. Orang yang malas beribadah, maka dia akan mendapatkan perbuatan yang buruk dan rezeki yang tidak halal. Itu yang disebut dengan kehidupan yang sempit. Berbeda dengan orang yang beriman dan beramal, tidak malas. Lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, baik dari laki-laki dan perempuan, dia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar. Di situ ada lam, ada nun, lamu taukid, nunun taukid, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl ayat 97.
maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepada dia kehidupan yang baik. Ini siapa yang tidak malas untuk beribadah, yang semangat untuk beribadah. Dan lebih luar biasa lagi, wala najziyannahum ajrahum ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan berikan benar-benar pahala kepada mereka yang lebih baik dari apa yang sudah mereka amalkan. Surat An-Nahl ayat berapa tadi? 97. Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, wal hayatut thayyibah tashmalu jami'u wujuhir rahah. Kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang tidak malas beribadah adalah yang dimaksud seluruh aspek kehidupan dia dari sisi manapun akan baik. Makanya Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan kehidupan yang baik birrizqil halal at-thayyib. Rezeki yang halal dan baik, itu yang dimaksud dengan kehidupan yang baik. Ini ganjaran bagi siapa? Yang tidak malas beribadah. Pemahaman balik dari surat An-Nahl ayat 97 ini, siapa yang malas beribadah berarti mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ditafsiri oleh Ad-Dhahhak tadi, al-amalus sayyi wa rizqul khabith. Perbuatan yang buruk dan rezeki yang buruk, tidak halal. Lihat sampai ke situ, Pak. Buruknya sifat malas. Kalau sudah Bapak Ibu pahami ini, maka kita harus nyari obatnya, mau tidak mau. Obat yang pertama yaitu meminta kepada Allah diangkat sifat malas. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram wa a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Dan para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, termasuk prestasi dalam penghambaan diri kita kepada Allah selama hidup kita di dunia sekian puluh tahun ini, kita menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama di zaman sekarang, doa-doa tersebut sudah diterjemahkan, sudah ditakhrij hadisnya, mana yang sahih, mana yang lemah, sudah dikumpulkan dalam satu buku, tinggal dihafal. Maka ini termasuk prestasi yang semestinya seorang muslim mencapainya. Ada target, dia bisa menghafal doa, semua doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan itu, terutama bulan Ramadan ini. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat dan dilindungi dari sifat malas ini. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, obat sifat malas adalah tidak berlebih-lebihan dalam ibadah. Terutama nanti bulan Ramadan, yang kebiasaan dia terutama ini, yang dia beribadah baca Quran dalam bulan-bulan lain tidak banyak, atau bahkan benar-benar meninggalkan mendengar kajian tentang Ramadan. Terutama saya dengar nanti di Masjid Al-Barakah ada kajian pra-Ramadan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah semangat. Oh, pokoknya bulan Ramadan, bulan Al-Quran saya mau baca. Tekad setiap hari 2 juz. Bagaimana setiap hari 2 juz? 1 juz berarti 10 lembar, 2 juz 20 lembar. Kalau hitungan setiap setelah selesai sholat, maka 20 lembar bagi 5 berarti 4. Habis subuh 4 lembar, habis zuhur 4 lembar, habis habis zuhur asar 4 lembar, habis maghrib 4 lembar bakwan buka puasa, ya kan? Habis isya 8 lembar. Wah, hari pertama bisa, ternyata mudah aja 2 juz dalam sehari. Besok sudah mulai berat karena nggak terbiasa sebelumnya.
Tidak terbiasa sebelumnya, mulai berat dia. Sampai juga 2 juz tapi ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Hari ketiga sudah mulai ngasih PR terhadap dirinya sendiri. Bagaimana? Hari habis subuh 4 lembar, habis zuhur 2 lembar aja deh, 4 lembarnya nanti habis asar. Ya, sisanya habis asar. Berarti habis asar berapa? 6 lembar. Habis itu habis asar yang aturan 6 lembar dipangkas oleh dia, dikasih PR dirinya. Cuma 2 lembar dapatnya, 4 lembarnya nanti habis isya. Berarti habis isya 8 lembar. Habis sholat taraweh capek, cuma 2 lembar. Berarti tinggal 1 juz. 1 juz untuk besok PR. Enggak akan selesai. Yang tidak membiasakan tidak akan pernah bisa. Yang mulai membiasakan nanti mulai dari awal Ramadan tidak akan pernah bisa menghasilkan prestasi banyak membaca Al-Quran. Dan hati-hati, di dalam bulan Ramadan nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Orang-orang yang sinis, sudah dilihat temannya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima udah hatam. Berarti 6 juz per hari, 5 hatam. Langsung mulai cari-cari pembenaran terhadap dirinya. Di hari kelima Al-Baqarah aja belum selesai. Ya, hari kelima Al-Baqarah belum selesai, langsung cari-cari pembenaran atas malasnya. Itu trik iblis, cari-cari pembenaran atas trik malasnya, atas sifat malasnya. Bagaimana? Nanya Ustadz, Ustadz apa hukumnya? Atau bagaimana? Atau mana yang utama? Menghatamkan Quran di dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya tapi nggak paham, nggak tahu tafsirnya, dengan orang yang tidak hatam Al-Quran tapi dia tahu tafsirnya, sebab turunnya, maknanya. Yakin Pak orang ini, ya, kebanyakan yang seperti ini dua-duanya dia nggak kerjakan. Hatam enggak, tahu tafsirnya juga enggak. Ini trik malas, membenarkan malas, sifat malas dalam dirinya. Ya, saya pernah berdiskusi dengan orang-orang seperti ini. Kita katakan para Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi sampai imam yang 4 memperbanyak hataman Al-Quran dalam bulan Ramadan. Mau dia paham tidak paham, banyaki hafalan Al-Quran, banyaki bacaan Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagi siapa orang-orang yang sudah mencoba dan punya tekad kuat tinggi, himmah aliyah, punya tekad tinggi, dia akan bisa menghatamkan Al-Quran. Bukan hanya sekali, mungkin bisa 4 sampai 5 kali. Misalkan kita anggap saja yang paling ringan bagi orang-orang yang suka menghatamkannya, sebagian ada yang mengatakan saya bisa Ustadz per 6 hari hatam. Berarti selama sebulan berapa? 5 kali per 6 hari. Berarti selama sehari berapa? 5 juz. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib juz Al-Fuqat. Habis isya 2 juz. Tidur, istirahat dia. Ya, istirahat dia. Besok seperti itu, besok seperti itu, sampai 6 hari hatam. 1 kali hatam itu ngos-ngosan, habisnya nggak pernah baca Quran. Nah ini salah, keliru. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka salah satu hal yang membuat orang malas, obat pemalas adalah jangan sampai terlalu ngoyo dalam ibadah. Sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka, binasa, hancur orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Celaka, binasa, hancur orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu obat yang kedua. Obat yang ketiga, usahakan kita berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ingat, ketika kita mulai berlomba-lomba dalam amal ibadah, dalam kebaikan, bukan yang menjadi ukuran saya menang kamu kalah, dia menang saya kalah, enggak. Lihat Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab berlomba-lomba dalam kebaikan. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berzikir di masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW lewat. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, sal tu'tah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoa engkau, doamu akan dikabulkan. Wah, itu kunci itu. Enak banget kalau ada Rasulullah SAW di zaman sekarang. Ahmad Zainuddin, tuh doa dikabulkan. Enak kan? Ini Rasulullah SAW lewat. Wahai Abdullah bin Mas'ud, doa, engkau akan dikabulkan doamu. Tapi Abdullah bin Mas'ud sibuk berzikir. Melihat itu Abu Bakar datang, kemudian memberitahukan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Berdoalah kamu akan dikabulkan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengangguk-angguk, kemudian Abu Bakar Siddiq pergi. Datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah mengatakan kepadamu, kalau kamu berdoa kamu dikabulkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sabaqaka Abu Bakar. Abu Bakar sudah mendahului memberitahukan tentang ini. Sampai sekian. Paham ceritanya, Pak? Paham nggak? Masih ada yang belum paham. Abu Bakar memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoa, engkau akan dikabulkan doamu. Selesai sampai sini, paham? Umar bin Khattab datang. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah memberitahukan kepadamu bahwa kamu berdoa, kamu akan dikabulkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, pernyataan ini sudah dinyatakan oleh Abu Bakar sebelum kamu. Lihat, yang menjadi ukuran bukan menang kalah. Yang menjadi ukuran adalah lomba-lombanya. Kenapa? Lihat akibat ini. Umar bin Khattab menyandang gelar. Kata Rasulullah, aku jalan bersama Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Lihat, sejarah mencatat, gara-gara berlomba-lomba Umar selalu, dalam bahasa Jawanya, katut, ikut gara-gara lomba. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini obat malas. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 21 ayat 90, yang menunjukkan bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah kebiasaan para nabi. Kemudian surat Al-Hadid ayat 21, surat Ali Imran ayat 133 yang menunjukkan bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah kebiasaan para orang-orang saleh. Kemudian obat yang keempat, agar hilang sifat malas, berteman dengan orang yang semangat ibadah. Berteman dengan orang yang semangat ibadah. Jangan yang dijadikan ukuran orang-orang yang sama letoynya. Jangan. Yang sama malasnya, jangan. Misalkan, fulan, kenapa enggak menghafal Quran? Hafalanmu dari dulu cuma 3 qul. Tambah surat paling favorit, inna a'taina. Itu pun warisan SD. Kenapa enggak tambah hafalanmu? Saya masih mending hafalan segitu. Tuh, yang haji 5 kali hafalannya cuma qul huwallahu ahad. Yang menjadi ukuran orang-orang yang rendah dari dia ibadahnya. Jangan. Ya, makanya para ulama salaf mengatakan istakthir minal ikhwan ma qadirta fa inna likulli mu'minin syafa'atun. Artinya, atau syafa'atan, perbanyaklah dari kawan-kawan yang baik selama kamu mampu. Sesungguhnya setiap orang beriman itu akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Maka para ikhwah, cari kawan yang benar-benar semangat untuk beramal, semangat untuk beribadah kepada Allah. Jangan yang sama-sama malas. Jangan nyari kawan yang suka berangan-angan. Wah, enak ya, kayaknya kalau kita menghafal Quran, enak ya kalau kita begini, enak. Cuma
angan-angan aja. Ya, tapi enggak diamalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa obatnya? Yang kelima. Yang kelima adalah obatnya agar kita tidak malas, maka ketahui baik-baik berusahalah agar tidak malas. Berusaha, harus ada usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Afwan, Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum. Lam lamut taukid, nun nunut taukid, nun lam dan lam penekanan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh kami akan benar-benar memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Lihat perkataan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan orang-orang yang berjuang di jalan kami, alladzina ya'malun bima ya'lamun, orang yang mengamalkan apa yang telah ilmui, yang mereka telah ilmui. Dan saya pesan Pak kepada Bapak Ibu yang hadir di masjid ini dan seluruh para pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, di atas pundak kita sekarang ada amanah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, yaitu mengobati rasa malas. Ya, bukan hanya sekedar pengajian, hadir, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Enggak. Tapi ada amanah yang kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Yang dimaksud orang-orang yang berjuang di jalan kami adalah ya'malun bima ya'lamun, mengamalkan apa yang telah mereka ilmui. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lanahdiyannahum, maksudnya adalah lanubassirannahum turuqana fid dunya wal akhirah. Kami akan mudahkan jalan-jalan kami kepada dia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya kita bisa mengambil kata-kata ringkas, sebesar usahamu, sebesar petunjuk kemudahan datang dari Allah untukmu. Sebesar usahamu untuk bangun malam, sebesar petunjuk kemudahan datang dari Allah untukmu. Usaha kita untuk bangun malam, pertama bangun istri, pesan istri, jam bekar, jam ini, macam-macam, nggak bangun juga. Ya, usaha terus, usaha tidur pada waktu tepat waktunya, usaha terus, maka dia akan mendapatkan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang tadi datang pas imam sebelum salam, masbuk paling terakhir. Coba gelarnya si masbuk paling terakhir. Ya, itu datang kapan? Persis ketika as-salat, gitu, as-salat dia baru duduk. Itu masbuk paling terakhir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini usaha mengatur waktunya, azan langsung ambil wudu, langsung ke masjid. Usaha itu sebesar usaha seseorang untuk taat, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah untuk orang tersebut. Ini obat malas, usaha. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat malas yang kedua, yang keberapa? Yang keenam. Yang kedua jauh banget. Yang keenam, itu berarti sudah lapar, Pak.
Obat malas yang kedua, yang keenam, yaitu seseorang harus mengingat umur terbatas. Umurnya terbatas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari umatku yang lebih daripada itu. Kita buktikan sekarang, sedikit dari umatku yang lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Angkat tangan yang umur 60. Satu doang. Ya. Apalagi 70, nggak ada. Berarti ini calon mati. Subhanallah. Nggak nyadar habis itu. Ya, sebentar. Terbatas waktunya. Dan kalau sudah mati, Pak, kalau sudah mati tidak akan pernah bisa kembali ke dunia. Sebagaimana ayat Al-Quran, fa idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Ketika salah seorang dari mereka kedatangan kematian, maka dia baru mengucapkan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Agar ngapain? Beramal saleh, walau apapun amal salehnya. A'malu amalan salihan. Di situ nakirah menunjukkan apapun yang saya bisa amalkan. Tapi Allah mengatakan kalla, tidak akan pernah. Kalau orang sudah mati bisa kembali sampai onta masuk ke dalam lubang jarum, sampai susu masuk lagi ke putingnya, dan itu menunjukkan kepada sebuah kemustahilan. Maka jangan pernah malas. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Ada orang-orang yang mungkin dia lahir tahun 1000, sekarang 1437. Saya akan membiasakan kaum muslimin untuk memakai tahun-tahun hijriyah, bulan-bulan qamariyah, karena itu wala, itu loyal Islam. Ya, kita sekarang tahun 1437. Dia lahir mungkin tahun 1400. Kemudian ternyata mati 1420. Dikubur 1450. Kok bisa, Ustaz? Mati karena nggak ibadah. Setelah dia umur 20 tahun nggak ada ibadah, malas, dianggap orang mati. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka obat yang keenam, ingat baik-baik, waktu terbatas. Jangan sampai kita menyesal, sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-Fajr, yauma yatadzakkarul insan. Habis itu apa ayatnya? Yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia mengingat, indahnya kalau saya hidup kembali, kalau saya berumur sekarang sweet 17 tahun, bisa beribadah kepada Allah, indahnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ingat baik-baik, umur terbatas. Itu obat untuk menghadapi sifat malas. Yang terakhir, yang ketujuh, obat untuk menghadapi sifat malas, yaitu kita harus mengetahui tentang sebab-sebab orang malas sehingga kita bisa mengobatinya. Ya, kita harus mengetahui sebab-sebab orang malas sehingga kita bisa mengobatinya. Sebab orang malas adalah yaitu mengambil tentara dari tentara iblis. Para ulama salaf mengatakan kalimatu saufa jundun min junudi iblis. Kata-kata entar, besok, nanti, itu adalah salah satu tentara dari tentaranya iblis. Entar aja deh, besok aja deh. Ya, entar aja deh, besok aja. Saya mau baca Quran, saya mau hafal Quran, saya mau mempelajari tajwid Al-Quran, entar aja deh, besok. Apalagi yang paling parah, bersandar dengan takdir. Wahai fulan, umurmu berapa? 40, Ustaz.
Umurmu berapa? 50 Ustaz. Kenapa nggak lancar baca Quran? Ustaz, kayaknya takdirnya memang begini Ustaz. Saya dari dulu sudah 10 guru Iqra. Saya pindah-pindah. Semuanya putus asa dengan saya. Kata gurunya, ha. Saya ngatakan kha. Zal. Saya ngatakan zai. Semuanya putus asa. Jadi emang kayaknya takdirnya begini Ustaz. Lihat subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan pakai kata saufa untuk sebuah amal. Jangan pakai kata-kata entar, nanti, besok. Ya jangan. Lakukan sekarang. Lihat perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Idza amsait fala tantadhirus sabah wa idza asbahat fala tantadhiril masa. Jika kamu masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Jika kamu masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Lakukan sekarang. Seperti misalkan, saya ingin mulai baca Quran Ustaz semenjak ini. Tapi besok, enggak sekarang. Ya, Ustaz. Sekarang masih ada media sosial lagi rame. Besok Ustaz, besok. Enggak sekarang. Sekarang kerjakan. Jangan saufa. Itu salah satu tentara dari tentaranya iblis. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan saufa ra'su amwalil mafalis. Kata saufa, nanti, entar, besok, itu adalah modalnya orang-orang bangkrut di hari kiamat. Habis umur dan dia terus saufa, entar, besok. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua yang menyebabkan orang malas yang kita obati, yaitu jangan terlalu kenyang. Wah, ini Ustaz susah ini. Ya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini kitab indah, bagus sekali. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kathratul akli turithul kasala wal futur. Banyaknya makan mewariskan malas dan leha-leha. Makanya makannya sesuai dengan kebutuhan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luqaimatun yuqimna sulbahu, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam beberapa suafan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka boleh lebih daripada beberapa suapan. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan 3/3 untuk nasi. Begah ente. Ya, enggak bisa nafas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebab membuat orang malas adalah tadi yang kita sebutkan. Tidak bangun subuh, tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sholat subuh. Ini semua kita tahu akhirnya obatnya apa. Yang keempat, penyebab malas adalah ketika nguap, mangap, tidak ditutup mulutnya. Ya, tidak ditutup mulutnya. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik yadahu ala fih." Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas mulutnya. At-tatha'ubu minasyaitan, kata Rasulullah. Menguap itu dari syaitan yang target operasinya membuat orang malas. Ya. Kalau sudah nguap, apalagi nih, mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang nguap nggak tahu diri di hadapan suaminya. Subhanallah, mana femininnya? Suaminya heran. Ini apa kudanil? Kemudian sang istri balas lagi, mendingan saya kudanil daripada bapak gajah duduk. Akhirnya semua hewan keluar. Ini nggak boleh dalam suami istri.
Ya, meskipun dalam keadaan bercanda. Ya, tidak boleh. Kemudian sebab yang keberapa? Kelima, penyebab orang malas adalah, dan ini saya tanyakan ke Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Saya pernah tanyakan, Syekh, apa kunci orang semangat bangun malam? Maka beliau mengatakan tidak ada kunci yang paling mudah kecuali tidak begadang. Tidur tepat waktunya. Tidur di awal-awal malam. Tidak ada kunci paling mudah. Tidak pernah terlambat bangun subuh dan akan bisa sholat malam. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan obat malas adalah begadang malam. Begadang mendingan untuk menuntut ilmu atau untuk sholat malam. Ini enggak. Untuk melihat status di komen enggak. Orang udah pada tidur, ente nunggu like. Bang, ya, istri sudah ngorok sana sini. Maka para ikhwah, jangan begadang malam. Ini termasuk daripada penyebab seseorang malas. Disebutkan di dalam kitab Ikmalul Mu'lim yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad, as-saharu bil-lail yujibul kasala bin nahar. Begadang malam mengkonsekuensikan malas di siang hari. Amma tajibul huquq fihi minat ta'ah wa masalihid dunya wad din. Yang mana semestinya hak-hak harus dikerjakan, ketaatan-ketaatan harus dikerjakan, dan kebaikan-kebaikan agama dan dunia dia tinggalkan gara-gara dia begadang malam. Maka ini kira-kira obat malas beribadah. Semoga benar-benar menjadikan obat bagi diri saya pribadi sebelum para jamaah sekalian dan juga para pemirsa sekalian. Kita cukupkan, wallahu alam, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.